Ulun Jandi, hubungan pendatang pribumi di suku Karo. Mengamati peristiwa-peristiwa struktural yang ditelan manipulasi dan spekulasi sejarah. Oleh Juara R. Ginting, bagian 3. Bibit konflik dengan Sultan Delhi sudah ada sebelum kedatangan John Anderson. Anderson melihat dan menulisnya dengan meramalkan konflik ini suatu saat akan meledak. Mengenai konflik ini yang kemudian menjadi salah satu sebab meletusnya Perang Sunggal atau Perang Tanduk Benua, akan kita bahas di podcast berikutnya. Apakah karena putra Hamparan Perak kawin dengan putri Sultan Delhi sehingga Hamparan Perak menjadi anak beru dari keduanya, Sultan Delhi dan Datuk Sunggal? Mari coba kita bandingkan sistem sosial pemerintahan di Karo Hilir atau Karo Jaye dengan Karo Barat, juga disebut Karo Jaye, di masa prakolonial. Di Barat, ada raja berempat perangin-angin meliputi Kutabuluh, Bangun, Sebayang dan Pinem. Perangin-angin yang lain menggabungkan diri ke Kutabuluh, seperti perangin-angin Keliat, Singarimbun, Jinabun, dan lain-lain. Di Hilir ada Surbakti, Purba, Karo Sekali, dan Barus. Anak beru tua Karo Barat adalah kembaran asal Pagaruyung, sedangkan anak beru tua Karo Hilir adalah Sultan Delhi atau Meliala asal Aceh. Tidak heran kalau seluruh wilayah Karo disebut Tanah Karo meskipun hanya bagian timur yang Tanah Karo-Karo Mergana, sedangkan Karo Barat secara khusus disebut dalam kisah-kisah lama Tanah Perangin Angin. Coba kita lihat raja berempat yang satu ini, Barus, Sinulingga, Suka dan Meliala. Kalau di Hilir terjadi dualisme kepemimpinan Sultan Delhi, Datuk Sunggal dan di Karo Barat antara kembaran, Kutabuluh, maka di sini terjadi dualisme Silo atau Tarigan dengan Barus. Apakah Silo atau Tarigan adalah pendatang bagi orang-orang Karo lainnya yang pribumi? Jangan lupa, ada mitos yang mengatakan bahwa Tarigan adalah umang atau ada saudaranya yang menjadi umang. Ciri utama umang adalah berbalik tapak-tapak nahena atau telapak kakinya terbalik, yang artinya adalah berjalan melawan waktu. Dia adalah penduduk paling awal yang kemudian menjadi pendatang. Saat mereka sudah bermukim di situ, belum ada negeri. Syarat mendirikan negeri harus ada hubungan pendatang pribumi. Umang adalah penduduk awal yang mengawini putri seorang pemimpin lokal sehingga terjadi hubungan ganda yang tercemin dalam istilah turang. Turang artinya saudara atau saudari, sibling, yang tidak boleh kawin, tapi juga berarti kekasih atau lover yang boleh saling kawin. Kawin dengan sepupu silang, dalam beberapa generasi, akan menciptakan hubungan di mana istrimu itu adalah saudarimu sendiri. Di dalam mitos asal-usul tungkat penalun Guru Pakpa ada mengatakan kepada istri raja, menantumu itu adalah anakmu, kembrahan. Itulah dasar konsep anak beru tua yang secara patrilineal adalah orang asing, tapi secara matrilineal adalah anak sendiri atau dirindu. Ini sebanding dengan posisi Munte yang memegang mandat segala yang paling tua di Tanah Karo. Ada palas rumah si Pituruang adalah rumah Karo tertua. Nama Pituruang mengingatkan Ume Piturwe dari Gayo yang adalah suku tertua, dan si Buatan yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera Utara yang kawin dengan Raja Umang dalam tradisi suku Karo sebagai manusia paling awal menduduki Tanah Karo. Ada satu hal yang membuat Tarigan dan kembaran menarik untuk dibandingkan. Dalam nomenklatur Karo, ada dua jenis harimau, harimau Tarigan, Laerkesehen Gatipna, dan harimau kembaran, Erkesehen Gatipna. Dalam mitologi Tarigan, ada saudaranya yang kemudian bergabung dengan bangsa Umang, sedangkan dalam mitologi kembaran ada saudaranya yang masuk hutan dan bergabung dengan bangsa harimau. Dengan itu, Tarigan dan kembaran sama-sama memegang mandat alam liar atau wilderness Karo.
Menjadi pertanyaan menarik adalah mitologi Sultan Langkat yang mengaku Raja Melayu tapi juga mengaku keturunan si Bayak Kutabuluh alias suku Karo. Saya katakan, agar ini tidak menjadi spekulasi dan manipulasi sejarah, bagaimana kalau diadakan tes DNA membuktikan apakah mereka benar keturunan Karo atau omong doang alias politis? Salam menjuah-juah. Artikel ini juga terbit di sorasirulo.com atau halaman memkomik politik Karo. Jangan kamu lupa untuk sukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe. Naskah ditulis oleh Juara R. Ginting, Leiden, Belanda. Editor podcast Bastanta Permana Sembiring. Menjuah-juah Indonesia. Terima kasih.